Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV, kami hadirkan dialog pada kesempatan kali ini. Kami akan berbicara bersama tokoh nasional kita. Anda pasti sudah tahu bersama Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Ediartono Sutarto. Beliau adalah mantan Panglima TNI Republik Indonesia. Kita akan berbicara mengenai satu prinsip beliau yang pastinya bisa jadi pemahaman setiap orang itu berbeda-beda. Beliau membuat sebuah prinsip mengenai berpikir besar, bertindak benar. Apa kabar, Pak? Saya panggil Pak Tono ya? Ya, silakan. Bukan Pak Jenderal ya? Apa kabar? Baik, terima kasih. Selamat datang di Bali. Terima kasih. Selama ini kegiatannya apa saja, Bapak? Iya, saya aktif di banyak hal ya. Setelah saya pensiun dari Panglima TNI, lalu saya pernah sebagai komisaris utama di Pertamina, tapi tidak lama. Kemudian sekarang saya sebagai komisaris utama di Bank Pundi, bank swasta aktif kecil. juga di KPK? Saya pernah sebagai ketua tim analisis dan advokasi KPK. Sekarang saya juga aktif sebagai anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia. Lalu saya sebagai ketua umum Seven Summit Expedition. Gitu. Ya masih agak ada kesibukan ya, Pak ya? Ya. Bapak belajar strategi perang, Pak ya. Pemahaman wawasan kebangsaan pastinya luar biasa. Betul. Bela negara dan sebagainya. Ya. Bapak menciptakan sebuah, ini saya sebut saja ini buku kecil yang kalau buku tidak mesti tebal, Pak ya, untuk bisa dipahami masyarakat. Betul. Karena sesuatu yang simpel, yang singkat itu pasti hasilnya belum tentu kecil, tapi pasti luar biasa. Ya. Ada sebuah prinsip berpikir besar, bertindak benar, Pak ya. Ini setiap orang pasti, setiap personal punya sudut pandang itu. Tapi dari sudut pandang Bapak seperti apa ini sampai kemudian ini menjadi sebuah hal yang sangat prinsipal bagi seorang Ediartono Sutarto? Iya, saya melihatnya begini. Bangsa Indonesia itu kan memang harus kita akui sebagai bangsa besar. Besar dilihat dari segala halnya, termasuk antara lain wilayahnya besar, jumlah penduduknya besar, begitu ya. Nah, dengan kebesaran yang kita miliki itu jangan berhenti hanya karena kita sekarang punya kekayaan alam yang besar, wilayahnya besar, kemudian juga jumlah penduduknya besar, tetapi bangsa ini betul-betul harus menjadi bangsa besar dalam segala hal. Untuk kemudian dihormati oleh bangsa lain di dunia, tapi yang terutama dengan kebesaran kita itu, kita mampu dirasakan oleh masyarakat yang kemudian mereka bisa mendapatkan manfaat dari kebesaran Indonesia. Itu semua hanya bisa kemudian dari yang hal-hal yang besar yang memang sudah dari sananya kita dibuat besar. Dengan cara kita bertindak benar, maka kebesaran itu menjadi kebesaran yang hakiki, yang kemudian masyarakatnya mampu merasakan arti dari kebesaran itu, baik dari segi materialnya maupun moralnya, lalu juga kita besar di lingkungan internasional, begitu. Ya, Pak Tono berbicara hal yang besar begitu, Pak ya. Kita bangsa yang besar, Pak ya. Katanya bangsa besar itu adalah bangsa yang menghormati jasa-jasa para pahlawannya. Saya berbicara masalah pemimpin kita, Pak. Ini sebentar lagi juga mau pemilu begitu. Dengar-dengar Pak Tono juga akan mengadu nasib di sana ya, Pak ya. Iya, bukan mengadu nasib. Baik, Pak Tono, terkait dengan masalah yang ini, penerapan ini nanti, implementasi dari berpikir besar, bertindak benar. Ini saya kaitkan langsung dengan kondisi bangsa kita saat ini. Apa yang bisa Bapak lihat dengan ya mungkin pemimpinnya, mengenai sistem ketatanegaraannya, masyarakatnya? Saya melihatnya begini, Pak. Bukan pemerintah ya, tapi memang kondisi saya katakan tadi bangsa ini besar dalam banyak hal ya. Menyebabkan memang bangsa ini punya kompleksitas masalah yang juga menjadi besar. Oleh karena itu, kalau sampai dengan hari ini masih ada hal-hal yang belum bisa ditangani secara maksimal, sesuatu yang wajar. Tinggal kita melihat di mana fokus kita untuk agar supaya bangsa ini ke depan makin hari akan menjadi lebih baik. Sebagai contoh, misalnya kita masih harus prihatin terkait dengan masalah penegakan hukum.
Penegakan hukum itu bukan hanya sekedar bahwa setiap orang itu harus sama di mata hukum, tetapi juga penerapannya yang harus kita awasi betul agar kemudian orang merasa bahwa memang ini negara hukum yang hukum itu menjadi panglima. Yeah. Agar lalu rakyat dalam menyelesaikan masalah hukum yang dia rasakannya itu tidak menggunakan cara-cara yang dia rasakan menjadi suatu kebenaran, tetapi melalui jalan hukum yang itu sudah diproses melalui suatu aturan perundang-undangan. Kalau hukum itu tertegakkan, moga-moga semua hal menjadi baik, menjadi benar adanya, termasuk demokrasi kita. Demokrasi itu memang landasannya adalah suatu kebebasan. Tapi kalau kemudian demokrasi ini tidak dikoridori oleh hukum, orang menerjemahkan demokrasi sebagai kebebasan tanpa batas. Nah, kalau kebebasan tanpa batas, saya khawatir negara ini bukan menjadi negara demokrasi, tapi menjadi negara demokrasi. Yang kemudian orang hanya tahunya menuntut haknya tanpa dia memperdulikan bagaimana dia menghormati hak orang lain. Nah, hukum inilah yang lalu kemudian mengkoridori orang boleh bebas berbuat apa saja sejauh bahwa dia tidak melanggar hukum yang berlaku. Begitu hukum itu dilanggar, siapapun, tidak peduli mantan Panglima TNI seperti saya atau Panglima TNI sekalian sekaligus, atau Kapolri atau Menteri atau siapapun, kalau dia melanggar hukum, ya sanksi hukum harus diterapkan agar kemudian kebebasan di era demokrasi ini menuju kepada arah demokrasi yang substansial, yang mampu memberikan keadilan bagi masyarakatnya dan mampu membawa kesejahteraan, bukan hanya sekedar formalitas dari pemilu ke pemilu berikutnya, dari pilkada ke pilkada berikutnya, tetapi tidak memberikan manfaat yang maksimal kepada masyarakat, merasakan bagaimana demokrasi itu sebenarnya. Begitu. Ya, tadi dengan pertanyaan saya, Pak, pemimpin-pemimpin kita selama ini, Pak, ya, sistem ketatanegaraan kita, masyarakat kita, apa yang bisa Bapak lihat dari komponen ini? Ya, ada 2 poin. Orang mengatakan sistem yang baik, tapi lalu dijalankan oleh orang yang tidak baik, lebih baik dari, apakah lebih baik dari sistem yang buruk yang kemudian di sistem itu dijalankan oleh orang-orang yang baik. Kalau saya melihatnya pada akhirnya adalah orang-orang yang baik yang menjalankan sistem, seberapa buruk pun itu sistem, tapi kalau dijalankannya oleh orang-orang yang baik, dia akan menghasilkan sesuatu yang baik dibandingkan dengan sistem yang baik, tetapi kemudian dijalankan oleh orang-orang yang tidak baik, yang bisa saja kemudian orang yang tidak baik ini memanipulasi dari sistem yang ada untuk hanya kepentingannya. Tetapi kalau pemimpin-pemimpinnya orang-orang yang baik, walaupun sistemnya belum sebagaimana harusnya, tetapi dia akan berusaha dengan sistem yang belum baik ini untuk menghasilkan sesuatu yang positif. Saya masih melihat banyak di antara pemimpin kita yang belum berpikir seperti itu. Sebagai contoh saja, misalnya sampai dengan hari ini sudah sejumlah lebih dari 300, persisnya 309 pimpinan daerah. Apakah itu tingkat bupati, apakah itu tingkat gubernur yang sekarang harus berhadapan dengan hukum. Ini menunjukkan bahwa mereka yang tadinya katanya akan mendharma baktikan dirinya untuk masyarakat, yang saya percaya akhirnya yang dia lakukan adalah untuk mendapatkan kedudukan di mana dia ingin mendharma baktikan kepada masyarakat ini, didapat dengan cara yang tidak benar. Antara lain melalui money politik. Dia beli suara itu didapat, lalu setelah dia dapat posisinya karena dia mendapatkan suara, yang terfikir pada benaknya bagaimana dengan kekuasaannya dia bisa mampu mengembalikan uang yang sudah diinvestasikan dalam rangka membeli suara. Akibatnya ada 2 hal. Masyarakat kita ajari hal-hal sesuatu yang tidak benar. Dia rakyat hanya berpikir untuk jangka pendek, malah bukan jangka pendek, hanya hari itu saja, dengan melupakan sekian tahun ke depan, apakah anaknya itu akan menjadi sejahtera apa tidak, apakah anaknya bisa bersekolah apa tidak, menjadi tidak terfikirkan oleh mereka, karena diajari oleh pemimpin yang tadi hanya sekedar berpikir untuk mencari kepentingan dirinya sendiri. Rakyat harus kita ajari untuk mulai berpikir bahwa mereka itu harus berpikir jauh ke depan. 50.000, 100.000 memang bukan uang yang kecil, tetapi apalah arti 50-100.000 untuk suatu jangka 5 tahun ke depan. Oleh karena itu, menurut saya, mari kita bersama-sama mengkampanyekan kepada masyarakat, sosialkan kepada masyarakat, agar mereka tidak terpengaruh dengan money politik, dengan uang yang mereka terima, lalu mereka memilih siapa yang memberi uang, karena itu akan merusak bangsa ini. Ya, begitu. Sudut pandang seorang Edi Hartono Sutarto. Bapak sudah
di pucuk pimpinan di jajaran TNI, Pak ya. Ya. Katakanlah itu sebuah pengalaman yang luar biasa menjadi seorang pemimpin. Ya. Walaupun dalam skup TNI. Ini akan mencoba untuk memimpin bangsa ini, Pak. Ya. Komitmennya seperti apa, Pak? Tadi apa yang Bapak sampaikan dari sudut pandang yang terjadi saat ini. Saya melihat memang tadi sekali lagi landasannya adalah bangsa ini suatu bangsa yang besar, tentu kompleksitas permasalahannya juga menjadi besar. Ada hal-hal yang masih belum tertangani secara baik setelah kita reformasi pada 98, sekian tahun kemudian sekarang, sudah berganti beberapa pimpinan nasional, begitu wajar kalau kemudian masih ada yang tertinggal. Antara lain bagaimana membuat negara ini menjadi negara hukum yang benar, tegaknya hukum satu. Lalu kita masih pada proses menjadi negara demokrasi, walaupun sekarang orang mengatakan Indonesia sudah menjadi negara terbesar ketiga di dunia, negara demokrasi terbesar ketiga. Tapi demokrasi kita ini masih demokrasi yang sedang berproses. Kita harus segera menemukan demokrasi yang landasannya jati diri bangsa, untuk lalu kemudian demokrasi ini bisa membawa manfaat bagi bangsa. Itu. Yang ketiga adalah masih banyaknya masyarakat kita yang tertinggal dari pembangunan nasional yang kita lakukan. Sampai dengan sekarang statistik itu masih menunjukkan bahwa masih 27 juta rakyat Indonesia yang hidup kurang dari Rp10.000 satu hari. Ironinya lalu kemudian kita mendengar bahwa Indonesia merupakan negara yang dengan cepat melahirkan orang-orang yang masuk dalam ranking orang terkaya di dunia. Akibatnya kesenjangan makin melebar. Satu sisi ada beberapa orang yang masuk ranking orang terkaya di dunia, tapi sisi lain kita masih meninggalkan 27 juta rakyat yang hidup kurang dari Rp10.000 satu hari. Bisa dibayangkan bagaimana dengan Rp10.000 satu hari, Rp300.000 satu bulan, dan mereka harus hidup hanya dengan itu. Menurut saya pemerintah harus biarkan orang tidak dilarang di Indonesia ini menjadi kaya. Dia punya harta sampai dengan ratusan triliun, mereka berhak. Dan sejauh mendapatkannya tidak melalui cara-cara yang ilegal. Tetapi yang paling harus kita fokuskan adalah biarkan yang mereka ini makin maju, lalu membantu yang mereka yang sekarang masih ketinggalan. Pemerintah fokuskan saja untuk bagaimana mengangkat kehidupan mereka yang masih tertinggal, agar kemudian makin tahun makin berkurang, sehingga dalam waktu singkat kita bisa mengatakan, mendeklarasikan bahwa Indonesia sebuah negara yang bebas dari kemiskinan. Saya jauh lebih bangga kalau kita bisa mendeklarasikan negara Indonesia yang bebas dari kemiskinan dibandingkan kita punya 1.000 orang atau 100.000 orang masuk dalam ranking terkaya di dunia, sementara ternyata kita masyarakat masih banyak ada yang hidup di bawah garis kemiskinan. Ini barangkali salah satu fokus yang harus segera kita kerjakan, bagaimana mengangkat, karena mereka juga warga negara yang punya hak yang sama untuk menikmati kemerdekaan yang sudah dirasakan oleh sebagian dari masyarakat kita. Mereka ini juga punya hak yang sama untuk menikmati dari kemerdekaan yang kita perjuangkan dengan susah payah. Begitu. Baik, Pak, sebelum nanti kita istirahat sebentar, dari awal Bapak selalu menyebut demokrasi, jangan sampai jadi demokrasi gitu, Betul. Ya. Pemahaman masyarakat bahkan di buku-buku demokrasi itu dari, oleh, dan untuk rakyat. Yes. Dari Bapak punya definisi untuk saya demokrasi? Sekali lagi mengatakan begini, demokrasi itu bukan tujuan, tetapi demokrasi itu hanya cara untuk mencapai tujuan. Dan menurut saya demokrasi adalah jalan yang paling baik untuk dia bisa sampai kepada tujuan yang kita ingin raih sesuai dengan apa yang kita kemukakan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita. Masyarakat yang makmur, berkeadilan. Berkeadilan ini penting, begitu. Nah, demokrasi ini harus sebagai sarana untuk mencapai tujuan tadi, bukan hanya sekedar kemakmuran, tapi kemakmuran yang berkeadilan. Apa makna sesungguhnya dari demokrasi? Demokrasi itu adalah orang silahkan menggunakan dan menuntut haknya. Itu paling utama, yang paling penting adalah setiap orang berhak untuk mendapatkan haknya. Tetapi dalam rangka dia mendapatkan haknya, dia juga wajib menghormati hak orang lain. Itu demokrasi yang paling hakiki. Jadi kalau saya berhak memelihara anjing, jangan sampai lalu anjing saya itu mengambil hak orang lain, mengganggu hak orang lain, rasa amannya dia terganggu hanya karena anjing saya berkeliaran kemana-mana, lalu membahayakan orang lain. Maka saya tidak menjalankan demokrasi secara benar. Saya hanya menuntut hak saya tanpa saya memberikan penghormatan kepada hak orang lain.
Iya. Dan itu berbahaya untuk jadi suatu, kalau itu terjemahan dari demokrasi, hanya menuntut hak. Tetapi yang benar, mari memang kita berikan setiap hak orang, tapi dengan tetap menghormati hak orang lain. Iya, Pak Tono bukannya punya visi ini ya Pak ya, demokratif, berdaulat, adil dan makmur ya Pak ya. Saya baca di profil Bapak. Nanti kita akan baca lagi mengenai hal-hal yang terkait dengan demokratif, berdaulat, adil dan makmur. Pemirsa masih bersama kami, pemirsa kami hadirkan dialog bersama tokoh nasional Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Endartono Sutarto. Kami segera kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, berpikir besar, bertindak benar. Itulah kami hadirkan topik dialog kami bersama Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Endartono Sutarto. Kami sudah membahas kurang lebih tentang demokrasi ya Pak ya. Ya. Kemudian apa yang menjadi komitmen beliau untuk bisa nanti mencalonkan diri sebagai pemimpin bangsa. Saya boleh nggak menyebut Bapak ini nyapres Pak? Silakan, karena ini negara demokrasi. Iya, ya. Baik, ini kita berbincang lagi pemirsa bersama mantan Panglima TNI Republik Indonesia. Baik, Pak Tono, ini terkait dengan tadi visi Bapak, ya, demokratis, berdaulat, adil dan makmur. Ini sebuah pilihan kata yang mungkin tidak asal Pak ya. Ya, tidak ini asal. Saya kaitkan dengan Bapak untuk nyapres ini. Ya. Apa yang bisa Bapak kemudian linkkan dengan visi Bapak untuk nanti menjadi seorang pemimpin bangsa? Saya sebut sajalah lebih bijak kata-kata. Oke. Tadi kita sudah bicarakan bahwa demokrasi adalah cara untuk kita mencapai tujuan nasional yang itu tertera dari pembukaan Undang-Undang Dasar kita. Kemakmuran yang berkeadilan. Begitu. Artinya makmurnya itu tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang, tapi betul-betul kemakmuran yang dirasakan oleh semua masyarakat Indonesia. Yang kedua, kedaulatan, Pak. Memang kita sekarang berada pada suatu era yang kita namakan era interdependensi. Artinya kita tidak 100% bisa mandiri dan tidak punya ketergantungan terhadap bangsa lain, terhadap negara lain. Sudah tidak lagi eranya. Negara sekaliber Amerika Serikat sekalipun, negara yang sekarang menjadi negara industri yang termaju di dunia, dengan tingkat kemakmuran yang tinggi, dia tetap punya ketergantungan dengan negara lain. Kita juga. Tetapi yang jadi poin di sini adalah bahwa walaupun kita punya ketergantungan terhadap negara lain, tetapi ketergantungan kita itu harus setiap tahun kita kurangi sehingga suatu saat ketergantungan kita menjadi tidak terlalu banyak. Dengan kita tidak punya terlalu banyak ketergantungan, maka kita bisa punya kehormatan di dalam kancah internasional. Sekarang barangkali masih banyak hal yang bisa kita lihat dari ketergantungan kita terhadap luar negeri. Sebagai contoh saja, sekarang kita masih terbebani dengan kebutuhan akan bahan bakar minyak yang seharinya kita harus mengimpor lebih kurang 800.000 barrel sehari. Sehari. Yang itu nilainya 80 juta US dollar satu hari. Sehingga devisa kita di sana tersedot banyak sekali. Mungkin kita harus mulai berpikir besar. Berpikir besarnya bagaimana agar kemudian kita tidak harus lagi tergantung dengan bahan bakar minyak yang itu menyedot 80 juta US dollar satu hari. Dan setiap tahunnya kita harus memberikan subsidi dari APBN kita senilai 200 sampai 300 triliun satu tahun. Sementara dalam banyak hal kita masih membutuhkan adanya pembangunan. Baik itu pembangunan infrastruktur, listrik kita yang masih belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan seluruh Indonesia. Lalu juga masih ada rumah-rumah sekolah yang belum berdiri di semua daerah-daerah yang terpencil, puskesmas, jembatan-jembatan yang orang bilang kenapa kalau di Jakarta nggak ada sungai tapi jembatannya banyak. Sementara di daerah-daerah banyak sungai yang tidak ada jembatan. Nah, subsidi 300 triliun ini kalau bisa kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tadi, tidak hanya sekedar digunakan untuk subsidi BBM, akan sangat lebih bermanfaat kepada masyarakat. Bagaimana caranya agar kemudian kita bisa subsidi 300 triliun itu untuk diarahkan kepada yang lain? Devisa kita tidak terkuras 80 juta US dollar sehari. Kita tinggalkan era BBM. Minyak harus kita tinggalkan, lalu energinya dari mana? Untuk membangkitkan listrik, untuk menjalankan transportasi di darat. Konversi. Kita pernah sukses melakukan konversi dari minyak tanah ke LPG. Mengapa tidak kita lakukan dengan melakukan konversi dari bahan bakar minyak ke
bahan bakar, baik itu batu bara, atau gas, atau geotermal, atau angin, atau matahari. Yang itu tersedia melimpah di negara ini, lalu kita manfaatkan semua itu, kita tinggalkan era bahan bakar minyak. Dari sana, maka kita tidak lagi tergantung dengan impor di luar negeri, yang kemudian kita tidak terombang-ambing dengan harga yang ada saat turun, saat naik. Kita lihat harga Pertamax kita itu hari ini harganya 10.600, besoknya menjadi 10.300, tapi lusanya menjadi 11.000, terombang-ambing dengan harga seperti itu. Tinggalkan era BBM, segera kita mulai dengan era batu bara, jangan kita ekspor, tapi kita gunakan. Gas kita jangan kita ekspor, tapi kita gunakan domestik. Kita maksimalkan geotermal, kita maksimalkan air, tenaga air untuk membangkitkan listrik kita, untuk menjalankan moda transportasi kita yang lain. Kalau itu yang kita lakukan, Pak, kita menjadi negara yang tidak lagi punya ketergantungan, yang berkedaulatan minimal di bidang energi. Lalu dari sana kita bangun pertanian dan sebagainya, dengan kita bangun dengan uang yang harusnya, yang tadinya gunakan untuk subsidi, kita bangun irigasi, kita bangun infrastruktur, pertanian kita menjadi makin produksinya makin meningkat, tidak lagi tergantung untuk kita kemudian membeli. Sekarang kita sebagai pengimpor beras yang masih terbesar, pengimpor kedelai itu bisa kita eliminasi dengan sektor pertanian kita tingkatkan dengan uang yang kita selama ini kita gunakan hanya sekedar untuk mensubsidi bahan bakar. Di situ kita berpikir besar, lalu kita bertindak dengan benar. Benarnya itu adalah setiap proyek yang menuju ke arah sana, jangan lalu tergerogoti sehingga proyeknya tidak bisa jalan maksimal hanya karena digerogoti dengan melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar. Ya, ini Pak Tono sudah mantap untuk nyapres Pak ya, dengan tadi yang Bapak sampaikan ya. Itu sesuatu yang pastinya sangat-sangat dirasakan oleh masyarakat Pak ya. Selain demokrasi tadi, masalah bahan bakar minyak. Betul. Pak Tono juga punya kepedulian di bidang-bidang lain. Ini katanya untuk para petani dan nelayan. Betul Pak? Iya betul, karena tadi kita bicara 27 juta rakyat yang masih tertinggal sekarang ini, yang belum menikmati kemerdekaan. Antara lain itu kelompoknya adalah pada kelompok petani, nelayan dan buruh. Buruh kita lihat hari-hari terakhir ini sering sekali melakukan demonstrasi menuntut kenaikan upah. Menurut saya wajar, karena memang pendapatan yang mereka dapatkan dengan mereka sudah bekerja sebagai buruh di pabrik-pabrik dari perusahaan-perusahaan yang ada, tidak mencukupi untuk dia bisa hidup secara wajar. Karena selama ini kita masih mengandalkan kepada para investor dengan mengatakan Anda kalau menanamkan investasinya di negara Indonesia, di bumi Indonesia, Anda mendapatkan keuntungan karena kami buruh murah. Kemudian inilah yang mereka hitung. Mereka tidak pikirkan bahwa ada kos-kos lain yang sebetulnya bisa ditekan, tapi yang ditekan adalah biaya buruh. Nah, buruh itu kan manusia yang punya hak untuk bisa hidup dengan wajar, bagaimana layaknya manusia. Tetapi pengusaha keberatan untuk menaikkan pendapatan para buruh, karena itu berarti tambahan biaya. Tetapi kalau itu bisa kita imbangi dengan penurunan biaya-biaya lain, utamanya biaya-biaya siluman, biaya-biaya yang harus dikeluarkan karena infrastruktur kita yang belum terbangun, itu bisa segera kita turunkan. Saya percaya pengusaha dia tidak berkeberatan untuk menaikkan biaya dari buruh. Kalau ini yang terjadi, iklim investasi menjadi bagus. Karena pengusaha tidak terganggu dengan demonstrasi-demonstrasi yang ada. Demonstrasi itu menyebabkan kerugian yang besar. Sekarang saya dengar sudah banyak sekali pengusaha, investor yang kemudian mengalihkan usahanya ke negara lain, atau minimal ke daerah lain dari suatu daerah yang tadinya tidak punya masalah. Kalau demonstrasi ini bisa kita tekan sehingga tidak terjadi lagi, caranya adalah kita tingkatkan pendapatan buruh, tetapi kos-kos yang lain kita turunkan, yang masih bisa kita turunkan, maka iklim investasi menjadi lebih baik karena kemudian pengusaha tidak terganggu. Menyelesaikan dua permasalahan. Kemudian nelayan. Nelayan selama ini orang kita mengklaim bahwa kita kehilangan berapa triliun, puluh bahkan ratus triliun katanya setahunnya akibat pencurian ikan dari nelayan-nelayan asing. Saya tidak yakin kalau kemudian kita membeli kapal-kapal patroli untuk mencegah nelayan-nelayan asing ini mencuri ikan di tempat kita, maka yang kita klaim berapa triliun tadi akibat pencurian ini bisa sampai kepada nelayan kita. Nelayan kita akan tetap miskin. Mengapa? Walaupun tidak dicuri, nelayan kita tidak punya kemampuan untuk mengeksploitasi kekayaan laut kita dengan perahu-perahu yang kecil-kecil.
Perahu yang hanya kecil-kecil, dinahkodai satu orang, paling 2 orang, kemudian dia nangkep ikan hanya berapa meter dari pantai, kemudian tidak punya alat untuk menjaga agar ikan itu tetap segar, sehingga dia tidak boleh lebih dari 1 hari. Akibatnya dia pulang dengan tangkapan ikan yang sangat sedikit. Pendapatan petani dari nelayan dari nangkap ikan ini tidak cukup untuk dia bisa menyekolahkan anaknya. Ya. Gitu. Yang jalan keluarnya bagaimana? Kapal-kapal ikan yang tertangkap mencuri ikan di wilayah kita itu harus dibuatkan undang-undang yang mengatakan pemerintah Indonesia punya hak untuk menyita kapal itu, lalu kapal itu oleh pemerintah diserahkan kepada koperasi nelayan, dan oleh nelayan dioperasikan sehingga dia bisa sampai ke zona ekonomi eksklusif, tempat di mana ikan berkumpul yang luar biasa di sana, mereka bisa berlayar dalam waktu yang cukup panjang, tanpa takut ikannya menjadi tidak segar karena mereka ada cold storage-nya, kapal-kapal itu. Membantu nelayan. Petani, kita itu kan negara agraris. Kan ironis, lalu kalau kita menjadi pengimpor beras yang terbesar di dunia, pengimpor kedelai, pengimpor produk-produk pertanian, sementara kita belum menjadi negara industri, begitu. Maka, dan yang bekerja di sektor pertanian itu jumlahnya jutaan orang. Pertanian harus menjadi fokus utama, dari sana kita bisa menghidupi para petani yang ada, plus membuka lapangan pekerjaan, dan dengan pendapatan, karena produktivitasnya meningkat, pendapatan petani menjadi lebih, hidup mereka menjadi lebih baik. Ya. Sebagai contoh, kita masih pada posisi 5-6 ton 1 hektar. Negara-negara yang sudah sampai 8, bahkan ada yang sudah sampai 10 ton per hektar. Tinggal kita lihat di mana kekurangan kita, lalu kita perbaiki di sana, irigasi atau pupuk dan sebagainya. Ya, itu kesiapan Bapak, komitmen Bapak untuk nanti bisa tampil sebagai capres Pak ya. Kira-kira seperti itu. Jalan ke sana begitu. Tapi ini sebetulnya pertanyaan saya yang harusnya saya sampaikan di awal Pak. Ya. Bapak dulu jadi di kalangan TNI Pak ya. Ini kok tiba-tiba terus terjun ke politik dan ingin menjadi calon presiden ini, apa yang sebetulnya menjadi pertimbangan Bapak ini? Ya, sebetulnya kan waktu saya militer itu saya banyak harus berkecimpung juga di masyarakat. Sehingga saya tahu persis bagaimana realita kehidupan masyarakat yang sesungguhnya, begitu. Setelah saya pensiun dari militer, kesempatan saya untuk bisa mengenali bagaimana sih sesungguhnya realita kehidupan masyarakat yang real yang ada di lapangan. Maka saya berpikir sudah tidak waktunya lagi kita hanya berkutik terhadap hal yang sama tanpa pernah menyelesaikannya. Ya. Begitu. Permasalahan bangsa masih banyak, Pak ya? Permasalahan bangsa panggilan masih Bapak banyak. Untuk bisa negara ini harus makin maju, negara ini harus bisa berkompetisi pada tingkat regional maupun internasional, dan saya melihat permasalahan-permasalahan untuk bagaimana agar kemudian kita bisa pada peringkat yang tidak terlalu buruk di tingkat internasional, utama dalam kaitan kesejahteraan rakyat. Ini menjadi yang paling utama. Dan itu yang mendorong Bapak untuk punya komitmen sebagai warga negara. Kira-kira seperti tidak cukup hanya sampai di lingkungan ABRI ya Pak ya. Tidak hanya sampai di karena memang sudah tidak bisa lagi saya lanjutkan. Ya. Untuk kelangsungan bangsa kita, Bapak terima kasih sudah berbincang-bincang. Selamat bertugas di Bali. Sukses, sehat selalu. Tapi sebelum saya akhiri, saya boleh menyadap Pak ya. Ini kan zaman sadap menyadap Pak ya. Oh ya, silakan. Pemirsa ini Bapak punya kata-kata mutiara ya. Tapi ini paling tidak untuk memberikan pesan buat masyarakat. Boleh saya bacakan Pak ya? Silakan. Ya, ini Pak Tono punya mutiara. Ini kata-kata mutiara. Sesungguhnya kesuksesan suatu bangsa bukan karena luasnya wilayah, tadi Bapak sudah sebut, banyaknya penduduk atau melimpahnya kekayaan alamnya, melainkan para pemimpinnya yang berpikir besar dan melakukan langkah-langkah besar dan bersejarah. Bapak mudah-mudahan nanti bisa membuat sejarah Indonesia menjadi lebih baik dan Bapak tercatat dalam sejarah Pak ya. Baik, terima kasih Pak Tono. Dan pemirsa, kami akhiri perbincangan kami bersama Jenderal TNI Purnawirawan Endartono Sutarto. Terima kasih Anda telah bersama kami. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.